Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian peserta in-house training yang sama berbahagia dan tetap semangat ya Bu ya. Hari ini kita akan mempelajari atau akan mereview sedikit tentang capaian pembelajaran. Saya izin share screen ya Bu ya. Ya, Bun. Oke, nah di sini ada capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Kemarin kita sudah membaca secara mandiri materi capaian pembelajaran ini di modul kita. Nah, setelah itu kita menuliskannya di Jamboard, yaitu ada yang mengatakan apa itu capaian pembelajaran, ada standar kompetensi anak, ada kemampuan yang dituju dalam belajar, ada tujuan akhir anak harus bagaimana, ada acuan pembelajaran, dan ada yang mengatakan bahwa capaian pembelajaran itu adalah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian kenapa sih tidak STTPA saja kemarin ya? Kenapa harus ada capaian pembelajaran? Ada yang menyatakan bahwa supaya jelas ada standarnya dari pemerintah. Ada yang mengatakan supaya sekolah lebih bebas berkreasi, mengembangkan pembelajarannya, betul. Sebagai transisi dari PAUD ke SD ada standarnya, penguatan STEAM dan literasi yang sudah ada tapi dikuatkan lagi. Ada juga yang mengatakan pijakan yang sama untuk semua anak berbasiskan yang ditetapkan pemerintah. Sekolah hanya mengembangkan. Itulah latar belakangnya kenapa harus ada capaian pembelajaran. Jadi ibu-ibu sudah, teman-teman ini sudah mengerti tentang apa yang melatar belakangi pemerintah membuat capaian pembelajaran ini. Kemudian setelah membaca modul atau materi tentang capaian pembelajaran, apa kira-kira yang teman-teman pahami dari materi capaian pembelajaran ini? Ada yang menyatakan bahwa fase awal di PAUD hanya satu fase, jadi fase fondasi. Ada yang menyatakan capaian pembelajaran itu adalah integrasi 5 aspek perkembangan, nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional, bahasa dan kognitif. Ada yang mengajar sesuai kemampuan anak, bukan sesuai tingkatan kelas atau teaching at the right level. Ada yang mengatakan bahwa capaian pembelajaran itu gabungan pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam satu capaian pembelajaran. Ada juga yang menyatakan bahwa ada 3 elemen penting dalam capaian pembelajaran, yaitu nilai agama dan moral, jati diri, literasi, dan STEAM. Kemudian ada yang menyatakan bahwa materi capaian pembelajaran itu dicapai dengan kegiatan bermain dan belajar. Ada juga profil pelajar Pancasila dijadikan tujuan akhir. Jadi luar biasa sekali teman-teman setelah mempelajari materi capaian pembelajaran ini yang teman-teman pahami sudah luar biasa. Nah, izinkan saya untuk mereview atau memberi summary atau kesimpulan berdasarkan hasil bacaan dan hasil diskusi serta hasil tadi tulisan-tulisan teman-teman di Jamboard. Jadi capaian pembelajaran itu betul tadi adalah disingkat CP yang merupakan kemampuan yang disasar satuan pendidikan di akhir pembelajaran yang ada di PAUD dilaksanakan melalui kegiatan bermain dan belajar ya. Sudah betul ya Bu ya tadi ya penjelasannya di Jamboard. Kemudian capaian pembelajaran itu diberatkan sebagai alat navigasi atau GPS, yang mana misalnya pengemudi dipandu setelah memasukkan alamat, dipandu tanpa rasa takut kehilangan arah atau salah tujuan. Nah, itu capaian pembelajaran itu seperti GPS ya Bu ya. Kemudian latar belakangnya adanya capaian pembelajaran itu lebih banyak ruang merdeka untuk satuan pendidikan melaksanakan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Kemudian menguatkan transisi dari PAUD ke sekolah dasar karena kebanyakan adanya gap, ada perbedaan antara PAUD dengan sekolah dasar yang besar. Jadi capaian pembelajaran yang ditetapkan pemerintah ini menguatkan transisi dari PAUD ke sekolah dasar. Kemudian menguatkan artikulasi penanaman dasar-dasar literasi dan STEAM. Kemudian memberikan pijakan bagi anak untuk memahami jati dirinya dan dunia. Sama ya Bu tadi ya latar belakang yang disampaikan teman-teman di Jamboard. Kemudian tujuan pembelajaran di PAUD. Tujuan capaian pembelajaran di PAUD itu digunakan dalam bermain dan belajar. Betul ya Bu ya tadi dari Ibu Harbia mungkin rangkaian kegiatan PAUD dalam format bermain dan belajar. Kemudian arah yang sesuai dengan perkembangan anak. Arahnya itu ada nilai agama dan moral, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitif. Kemudian
kesenangan belajar. Jadi dengan capaian pembelajaran ini anak-anak senang belajar tanpa merasa dipaksa dan terpaksa. Kemudian siap menuju jenjang pendidikan selanjutnya. Mungkin tadi ada latar belakang supaya tidak ada gap, tidak terlalu banyak gap antara PAUD dan SD. Jadi anak-anak setelah mendapat atau melaksanakan dengan capaian pembelajaran ini ditujukan di PAUD itu siap melangkah ke jenjang pendidikan selanjutnya. Ya, nah tadi yang apa yang dipahami tadi atau ruang lingkup dari capaian pembelajaran itu sendiri. Ya betul, teaching at the right level, kemampuan anak tanpa melihat tingkatan kelas. Kemudian ada 3 elemen, agama, budi, kemudian jati diri, dan literasi dan STEAM, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari jadi di capaian pembelajaran ini ada integrasinya pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian ada 5 aspek perkembangan anak, nilai agama dan moral, kognitif, bahasa, sosial emosional, apalagi Bu ya yang terakhir ya? Sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik dan motorik, ya betul, fisik dan motorik. Jadi dan terakhir itu menguatkan komponen karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di fase awal yang disebut dengan fase fondasi atau di TKB ya. Jadi memang sasaran capaian pembelajaran ini pada saat anak-anak selesai di TKB yaitu 6 tahun. Jadi rangkaian 5 dan 6 tahun. Nah, itu mungkin tadi yang summary dari capaian pembelajaran kita hari ini. Mungkin nanti kita bisa diskusi lebih lanjut tentang bagaimana sih komponen penting dari misalnya capaian pembelajaran ini yang erat kaitannya dengan kesiapan bersekolah yang dapat didukung oleh satuan PAUD. Nanti kita buka apa lagi namanya diskusi kelompok ya untuk itu. Untuk itu saya akan menayangkan komponen-komponen dari kesiapan bersekolah yang dapat didukung di satuan PAUD. Bisa mungkin ditambahkan nanti di Jamboard. Kita sama-sama diskusi tentang itu. Mungkin itu terima kasih, nanti siap berdiskusi di Jamboard. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.